jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan aktifkan tombol notification-nya. Dan selamat menonton, enjoy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Terlestari. Saya Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Saya dari Stikes Abdi Nusantara Jakarta. Jadi tujuan pembuatan video saya kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal. Jadi di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang kegawat daruratan maternal neonatal. Jadi sebelum lebih lanjut lagi, kita akan mempelajari tentang konsep dasar kegawat daruratan maternal neonatal yang meliputi, yaitu pertama kita akan membahas tentang definisinya, cara pencegahannya, cara meresponnya, penata laksanaan awal, bagaimana penata laksanaan awalnya, terus pengkajian awal, dan peran kita sebagai bidan dalam kasus kegawat daruratan maternal neonatal itu yang seperti apa gitu. Tugas kita sebagai bidan tuh kayak mana gitu dalam melaksanakan kegawat daruratan. Nah, materinya yaitu kita akan materi kita yaitu yang pertama, definisi kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat. Yang kedua, cara mencegah kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat, mencegahnya. Terus yang ketiga, cara merespon kegawat daruratan maternal neonatal secara tepat. Yang keempat yaitu penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Yang kelima yaitu pengkajian awal kegawat daruratan kebidanan secara tepat. Yang keenam yaitu yang terakhir, peran kita dalam bidan, peran kita sebagai bidan dalam kondisi kegawat daruratan. Nah, selanjutnya yaitu kita sebagai bidan tanpa kita sadari bahwa sebenarnya tanggung jawab kita itu sangat besar. Fakta bahwa dua kehidupan yang terlibat harus selalu ada pertimbangan dalam merumuskan diagnosa maupun rencana tindakan. Pada dasarnya kegawat daruratan maternal neonatal hampir selalu akan terjadi dan merupakan gabungan dari beberapa kondisi pada ibu dan janinnya. Lalu apakah itu kegawat daruratan? Bagaimana cara pencegahannya? Cara meresponnya, penata laksanaan itu seperti apa, terus pengkajian awal dan peran kita sebagai bidan dalam kasus kegawat daruratan maternal neonatal ini seperti apa? Nah, marilah kita pelajari konsep dasar kegawat daruratannya seperti apa. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian kegawat daruratan. Nah, apa sih itu kegawat daruratan itu sebenarnya? Jadi, kegawat daruratan itu adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba. Seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Kegawat daruratan juga dapat didefinisikan sebagai situasi serius dan kadang-kala berbahaya, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa atau nyawa orang tersebut gitu. Sedangkan kegawat daruratan obstetri itu adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama atau sesudah persalinan dan kelahiran. Jadi ada kedua ya pengertian. Jadi ada kegawat daruratan sama kegawat daruratan obstetri. Selanjutnya, jadi kasus kegawat daruratan obstetri adalah kasus obstetri yang apabila tidak segera ditangani, dia akan berakibat kematian bagi ibu dan janinnya. Jadi kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi baru lahir. Nah, masalah kegawat daruratan selama kehamilan dapat disebabkan oleh komplikasi kehamilan.
dapat disebabkan oleh komplikasi kehamilan yang spesifik atau penyakit medis atau bedah yang timbul secara bersamaan. Kegawat daruratan neonatal adalah situasi yang membutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir yang sakit kritis, serta membutuhkan pengetahuan yang perubahan psikologis dan kondisi patologisnya yang mengancam jiwa yang bisa saja timbul sewaktu-waktu gitu. Nah, selanjutnya yaitu penderita atau pasien kita. Pasien kegawat daruratan itu adalah pasien yang membutuhkan pertolongan dengan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan pada pasien kita. Jadi ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap. Jadi memang kalau kita tanggapnya cepat, maka kita juga bisa menolongnya dengan cepat gitu. Tapi kalau responnya slow respon gitu, kita juga pasien kita mungkin akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan gitu. Karena waktu yang terbatas tersebut, tindakan pertolongan harus dilakukan secara sistematis dengan menempatkan prioritas dan fungsi vital sesuai dengan urutan ABC. Nah, apa itu ABC? ABC itu adalah C itu circulation, yaitu melakukan pemantauan peredaran darah. Sedangkan A-nya yaitu airway, yaitu membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Yang B-nya itu breathing, yaitu menjamin fasilitas yaitu menjamin ventilasi lancarnya. Jadi itu yang dimaksud dengan ABC, circulation, airway, dan breathing. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang cara mencegah terjadinya kegawat darurat itu seperti apa sih? Kita cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegah kegawat daruratan yaitu dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu dan klien kita. Jadi kita harus melakukan perencanaan yang baik, terus kita harus selalu memantau keadaan pasien kita, bagaimana apakah ada terjadi sesuatu atau perubahan. Kita harus melakukan pemantauan setiap itunya kepada pasien. Nah, bagaimana cara merespon kegawat daruratan? Nah, jadi apabila terjadi kegawat daruratan, anggota tim seharusnya mengetahui peran mereka dan bagaimana tim seharusnya berfungsi untuk merespon terhadap kegawat daruratan secara paling efektif. Jadi kita sebagai tim, kita memiliki anggota tim, kita harus cepat tanggap. Nah, anggota tim seharusnya mengetahui situasi klinik dan diagnosa medisnya, juga tindakan yang harus dilakukan. Selain itu juga harus memahami obat-obatan dan penggunaannya, juga cara pemberian dan efek samping pada obat tersebut. Nah, anggota tim seharusnya mengetahui peralatan emergensi dan dapat menjalankan atau memfungsikannya dengan baik. Jadi kita harus cepat tanggap. Kita juga mengerti tentang obat-obatan, terus kita juga mengerti dosis yang akan kita berikan kepada pasien kita. Terus kita bisa menjalankan alat-alat emergensi dengan baik dan fungsinya juga dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu penata laksanaan awal. Nah, di penata laksanaan awal ini di penata laksanaan awal ini kita sebagai bidan kita harus tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penghulunya. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jadi kita tuh dalam penata laksanaan awal ini kita sebagai bidan jangan pernah meninggalkan pasien kita dalam kondisi sendiri. Jadi harus ada, walaupun kita sendiri menjaganya, kita harus meminta pertolongan dengan berteriak. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan napas, terus pernapasan dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya shock, mulai segera tindakan membaringkan ibu miring ke kiri dengan bagian kaki ditinggikan.
longgarkan pakaian yang ketat seperti BH atau branya, ajak ajak ibu bicara, terus bantu ibu atau klien kita untuk tetap tenang. Lakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda vital, warna kulit, dan pendarahan yang keluar. Dalam kegawat daruratan, peran kita sebagai bidan itu apa sih? Jadi dalam kegawat darurat kita juga memberikan kita sebagai bidan, yaitu yang pertama kita melakukan pengenalan segera kondisi kegawat daruratan. Yang kedua, stabilisasi klien atau ibu dengan oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa dengan menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki fungsi sistem respirasi dan sirkulasinya. Selanjutnya, menghentikan pendarahan, mengganti cairan tubuh yang hilang, mengatasi nyeri dan kegelisahan yang terjadi pada klien kita. Yang ketiga, yaitu di tempat kerja, menyiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin, yaitu yang pertama kita menyiapkan radiant warmer atau lampu pemanas dan untuk mencegah kehilangan panas pada bayi, menyiapkan alat resusitasi kit untuk ibu dan bayi, menyiapkan alat pelindungan diri, menyiapkan obat-obatan dan obat-obatan emergensinya. Terus yang keempat, yaitu memiliki keterampilan klinik, yaitu mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi dengan peralatan yang berkesinambungan. Peran organisasi sangat penting di dalam pengembangan sumber daya manusia atau SDM-nya untuk meningkatkan keahlian kita sebagai bidan. Dan memahami dan mampu melakukan metode efektif dalam pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang meliputi making pregnancy safer atau safe motherhood, bonding attachment, inisiasi menyusui dini, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu ada tugas kita sebagai bidan dalam melakukan kegawat daruratan itu ada 4. Sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sampai di situ saja materi tentang kegawat daruratan, konsep dasar kegawat daruratan yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan sampai di sini. Bye. Baik, jika kita menemukan kasus seperti di atas ini, apa yang akan kita lakukan sebagai bidan? Jadi yang pertama, kita menghentikan pendarahannya terlebih dahulu, yaitu dengan memijat rahim, menekan pembuluh darah dengan balon khusus, mengeluarkan jaringan sisa plasenta dengan tindakan kuret, dan meresepkan antibiotik untuk klien atau pasien kita. Yang kedua yaitu menambah cairan tubuh yang hilang, yaitu dengan memberikan cairan infus atau transfusi darah untuk mengganti darah yang hilang. Yang terakhir yaitu menghilangkan nyeri dan kegelisahan pada pasien, yaitu kita sebagai bidan kita mungkin memberikan obat yang memang sudah diresepkan dan kita bantu klien untuk tetap tenang dalam proses tersebut.